Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Mayoritas survei kan kita menang. Berarti argumen pertama sudah patah. Yang kedua, saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah tuh yang itu. Kalau saya datang itu bukan mental kalah, itu mental patriot, mental berbasis adab, menghadiri undangan orang tua, apalagi 2 presiden. Saya kira itu argumentasi. Selamat datang. Kali ini kami akan membahas bagaimana nasib Ridwan Kamil setelah kalah Pilgub Jakarta? Selamat menonton dan jangan lupa like, share, subscribe. Berikan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar, karena sampai hari ini masih kami gratiskan. Sejumlah pengamat berpendapat langkah politik Ridwan Kamil kini bergantung pada Presiden Prabowo Subianto agar bisa mendapat jabatan usai kalah di Pilgub Jakarta 2024. Jabatan publik yang diberikan Prabowo nanti dinilai mampu menjaga popularitasnya jika ingin terus berada di kancah politik. Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono dalam mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus ini kalah dari Pramono Anung Rano Karno. Ridwan Kamil dan Suswono awalnya berniat menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, atau MK. Namun niat itu batal. Ridwan Kamil menyebut langkah itu diambil setelah musyawarah bersama dengan para tokoh, ahli, dan pimpinan partai. Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya. Dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing, kata Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai potensi Ridwan Kamil untuk berkiprah di politik level nasional selalu terbuka, sebab punya basis di akar rumput khususnya Jawa Barat. Ridwan Kamil juga figur politik yang aktif di media sosial. Menurutnya, Ridwan Kamil harus punya jabatan publik untuk menjaga kans bisa ikut kontestasi Pilpres 2029. Jabatan publik jangan sampai nggak ada, kalau nggak ada susah mengorkestrasinya, kata Agung. Agung mengatakan jika diberi ruang oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ridwan Kamil punya peluang untuk mendapat tempat di Dewan Kawasan Aglomerasi. Kawasan aglomerasi mencakup minimal Jabodetabek dan Cianjur. Undang-Undang DKJ mengatur bahwa ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden. Sangat mungkin dengan kemampuan dia, kompetensinya seperti itu. Asal dia mampu menjaga komunikasi, relasi dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Kita tahu dia mengalah ya kemarin di Jakarta untuk tidak mengajukan gugatan di MK sesuai dengan arahan pimpinan. Bahasanya kan seperti itu, ujar Agung. Namun, Agung mengatakan bisa juga Ridwan Kamil mendapat jabatan wakil menteri atau menteri sebagai kompensasi kalah pilkada. Ia menyebut jabatan menteri adalah salah satu kanal untuk menjadi capres maupun cawapres. Agung berkaca dari Pilpres 2024 lalu. Selain itu, ada juga kanal dari kepala daerah. Banyak kandidatnya. Pak Prabowo salah satunya sebagai Menteri Pertahanan kan waktu itu. Tapi ada juga namanya kepala daerah ya, Mas Anies maupun Mas Ganjar kan, Mas Gibran, ujarnya. Jika nantinya mendapat jabatan, menurut Agung, Ridwan Kamil harus mampu mengambil peran agar popularitasnya tetap terjaga. Tergantung bagaimana Ridwan Kamil mengorkestrasi setiap amanah ataupun jabatan yang dia terima. Apakah menarik, unik, beda? Bagaimana dia sebagai gubernur atau sebagai wali kota? Karena kalau misalkan biasa-biasa aja, ya kemungkinannya kecil gitu. Tapi kalau dia atraktif, menarik, dan simpatik, ya mesti besar, katanya. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, KPN, Adip Miftahul berpendapat sebagai bagian dari partai koalisi, Ridwan Kamil tidak akan butuh waktu lama untuk mendapat jabatan usai kalah Pilkada Jakarta. Menurutnya, Ridwan Kamil awalnya disiapkan di Jakarta agar ketika terpilih, bisa mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Setelah kalah, ia yakin Prabowo bakal memberi jabatan lain ke Ridwan Kamil. Tipikal Presiden Prabowo ini kan rekonsiliasi, apalagi Ridwan Kamil itu kan bagian internal dari koalisi. Saya kira tidak perlu waktu yang panjang ya, untuk Ridwan Kamil itu diberikan sebuah porsi jabatan. Maksud saya rekonsiliasi adalah musuh saja bisa diberikan kue kekuasaan, apalagi mereka yang dalam internal, katanya. Meski mendapat panggung untuk menjaga popularitas, ia berpendapat Ridwan Kamil bukan ancaman bagi Prabowo jika ingin maju di Pilpres 2029. Menurutnya,
Kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta menunjukkan Ridwan Kamil belum bisa naik ke politik tingkat nasional. Kekalahan di DKI menurut saya adalah uji, indikasi jelas bahwa Ridwan Kamil itu levelnya masih gubernur dan itu track record yang tidak bisa dibantah. Dia lemah kontestasi Pilkada DKI kalah, jadi untuk selanjutnya lebih tinggi menurut saya tidak terlalu besar peluangnya, ujar Adib. Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah berpendapat lingkungan Ridwan Kamil saat ini justru tidak cukup potensial untuk menggalang potensi masuk bursa baik Pilkada maupun Pilpres 2029. Pertama, kata dia, Ridwan Kamil berada di poros di mana tokoh elit cukup banyak, mulai dari Prabowo, Jokowi melalui Gibran, hingga para ketua umum partai koalisi Kim. Dengan situasi ini membuat ketokohan Ridwan Kamil menjadi kecil dan kurang dihitung, terlebih ia kalah di Pilkada Jakarta, kata Deddy. Kedua, peluang terbesar Ridwan Kamil di Jawa Barat. Namun, kata dia, dalam 5 tahun ke depan, Deddy Mulyadi sebagai petahana tentu lebih potensial kian kuat. Hal ini juga karena Ridwan Kamil dianggap meninggalkan Jawa Barat demi potensi kekuasaan yang lebih menonjol yakni di Jakarta, ini juga membuat Ridwan Kamil akan terdesak dan kehilangan simpati di Jawa Barat, katanya. Deddy berpendapat kompensasi Prabowo ke Ridwan Kamil karena kalah Pilkada juga kecil kemungkinan. Deddy mengatakan meski Ridwan Kamil bagian dari Golkar, tetapi Airlangga yang membawa Ridwan Kamil masuk bukan lagi penentu keputusan di Golkar. Sementara tokoh Golkar Jawa Barat yang menonjol di internal ada Ketua DPD, TB Aceh Hasan, terlebih sebagai kader baru, Ridwan Kamil belum teruji loyalitasnya pada Golkar, katanya. Oleh karena itu, ia menilai usai kalah di Pilkada, bisa saja Ridwan Kamil justru tidak mendapat jabatan yang bisa digunakan sebagai panggung politik. Potensi terbesar Ridwan Kamil saat ini sebagai profesional, semisal dilibatkan lebih intens dalam pembangunan IKN, dan itu ruang kerja produktif, bukan politis, jadi akan minim imbas politis pada ketokohannya, katanya. Untuk rencana terdekat, Ridwan Kamil akan berkumpul dengan keluarga untuk beristirahat sejenak. Dan bagi saya tak ada kata akhir untuk mengabdi pada negara, kata Ridwan Kamil. Mengenai rencana jangka panjangnya, ia tak menjelaskan secara lugas. Namun, ia mengaku akan tetap berpolitik, meski tak terjun langsung dalam politik praktis. Baginya, politik merupakan jalan untuk menggapai cita-cita bermanfaat buat masyarakat. Hal itu sekaligus menjawab isu soal dirinya akan menduduki posisi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tolong lihat sejarah saya masuk politik. Saya dulu warga yang banyak kekecewaan lah terhadap apa yang kami dengar dan lihat sehingga saya masuk ke politik. Politik itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita, bisa berpolitik tanpa harus namanya berpolitik praktis. Jadi tidak ada takdir di politik praktis, yang namanya memperbaiki, mengurusi, mencintai itu akan menjadi warna pengabdian saya ke masyarakat, kata pria yang karib disapa Kang Emil itu. Ridwan Kamil mengaku tak pernah mengharapkan jabatan tertentu ketika berpolitik. Tidak ada sedikit pun di benak saya, nanti ada jabatan tertentu, saya masuk ke politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk pengabdian. Mari kita beri A+, menyala abangku. Sebelum orang yang masuk politik, saya orang yang sangat sibuk. Setelah tidak ada sekarang mungkin pintu itu, saya tetap sosok yang akan sibuk memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, kata dia. Ridwan Kamil juga memastikan dirinya tidak akan menganggur. Setidaknya, Kang Emil memiliki 3 pekerjaan yang bisa dan sedang dilakoninya, yakni menjadi akademisi, arsitek, hingga kurator ibu kota Nusantara. Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih kurator IKN, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak. Tidak harus disederhanakan ke yang sifatnya politik praktis, pungkasnya. Diketahui, hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta, DKJ, menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Adapun pasangan Dharma Pongrekun Wardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung 1 putaran. Ridwan Kamil mengatakan hasil musyawarah dengan para tokoh dan ahli, termasuk instruksi dari pimpinan koalisi membuat pihaknya mengurungkan niat, meskipun materi gugatan telah siap. Ia pun mengaku menerima hasil yang diputuskan oleh KPU Jakarta. Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta yang banyak sekali substansi, temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi. Dengan musyawarah bersama dan masukan tokoh-tokoh para ahli dan tentu pimpinan-pimpinan kami dan demi pembelajaran demokrasi yang damai,
Kondusif dan simpati kami kepada warga Jakarta yang sudah lelah dengan rentetan pemilu yang panjang, akhirnya pasangan Ridho memutuskan menerima hasil Pilkada Jakarta yang sudah ditetapkan KPUD, kata Ridwan Kamil. Atas hasil yang telah ditetapkan itu, Ridwan Kamil pun mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih Pramono Anung Rano Karno sebagai pemimpin Jakarta 2024. Kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih atas kompetisinya yang dijadikan pembelajaran, ujarnya. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada paslon Dharma Pongrekun Kunwardhana karena sudah turut berkompetisi. Dan kami haturkan terima kasih juga kepada Dharma Pongrekun dan Kunwardhana yang sama-sama berkompetisi, ucapnya. Demikian dan selesai. Sampai ketemu di lain kesempatan, terus support kami dengan klik subscribe.